Kapan tahu kita meninggal? Nyawa saya itu tidak ada hubungannya dengan eksekusi, tidak ada hubungannya dengan gerasi, tidak ada hubungan dengan jaksa, hakim itu tidak ada hubungannya. Tapi bahwa banyak warga negara Australia yang meninggal, Iya. itu gimana? Ya biar mampus, salahnya sendiri di tempat itu. Bali 2002. Terjadi serangan teroris paling mematikan di Asia Tenggara dengan jumlah korban mencapai 202 jiwa yang seketika mengubah surga dunia menjadi lautan api. Di balik tragedi ini muncul nama Amrozi, seorang montir desa yang secara tidak masuk akal menggunakan keahlian mesinnya untuk merakit instrumen kematian. Perjalanannya adalah anomali mengerikan tentang bagaimana bakat teknis bisa dibajak oleh radikalisme, meninggalkan jejak hitam lewat senyuman dingin yang tidak pernah dilupakan oleh sejarah bangsa ini. Dunia mungkin mengenal Amrozi sebagai sosok yang terus menebar senyum di depan moncong kamera saat tangannya terborgol, sebuah anomali yang membuatnya dijuluki The Smiling Assassin. Namun sebelum wajahnya menghiasi halaman depan media internasional sebagai sosok yang bertanggung jawab atas tewasnya ratusan nyawa, ia hanyalah seorang anak desa biasa. Kisahnya bermula di sebuah pemukiman agraris yang tenang bernama Desa Tenggulun di wilayah Lamongan, Jawa Timur. Lahir pada 5 Juli 1962, Amrozi tumbuh di bawah asuhan Nur Hashim, ayahnya yang merupakan seorang petani sekaligus tokoh masyarakat yang sangat disegani. Di rumah itu, agama bukan sekedar identitas, melainkan fondasi kehidupan yang ditegakkan dengan disiplin baja. Nur Hashim dikenal sebagai pendidik yang keras dalam urusan moralitas dan ketauhidan, menciptakan lingkungan keluarga yang sangat religius, namun tertutup dari pengaruh luar yang dianggap merusak. Amrozi kecil sebenarnya tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai seorang fanatik yang kaku. Ironisnya, ia justru dikenal sebagai anak yang sangat aktif, energik, dan memiliki aura keceriaan yang menular. Teman-temannya di desa mengenalnya sebagai pemuda yang santai. Namun ada satu gairah yang membakar jiwanya lebih dari sekedar mengaji, yaitu mesin. Amrozi adalah seorang mekanik otodidak yang sangat berbakat. Ia memiliki ketertarikan luar biasa pada dunia otomotif, menghabiskan berjam-jam waktunya untuk membongkar pasang mesin motor atau mobil, memahami bagaimana setiap piston bekerja, dan bagaimana bensin bisa diubah menjadi tenaga. Keahlian praktis inilah yang di kemudian hari menjadi senjata paling mematikan bagi jaringan terorisme, yaitu sebuah bakat teknis yang sayangnya bertemu dengan ideologi yang keliru. Titik balik hidup Amrozi tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui sebuah infiltrasi ideologi yang datang dari lingkaran terdalamnya, yaitu sang kakak, Ali Gufron, atau yang lebih dikenal dengan nama Mukhlas. Jika Amrozi adalah praktisi mesin, maka Mukhlas adalah sang ideolog. Mukhlas meninggalkan kenyamanan desa untuk mendalami ajaran Islam garis keras hingga ke Pakistan dan Afghanistan, terlibat langsung dalam kancah perjuangan mujahidin melawan Uni Soviet. Ketika Mukhlas kembali, ia bukan lagi pemuda Lamongan yang sama. Ia membawa pulang narasi tentang penindasan global terhadap umat Islam, tentang perlunya jihad fisik, dan tentang pembentukan khilafah di Asia Tenggara. Amrozi yang sangat mengagumi kakaknya mulai melihat dunia melalui kacamata yang baru, kacamata yang penuh dengan rasa permusuhan terhadap segala sesuatu yang berbau barat dan sekuler. Perjalanan Amrozi menuju radikalisme semakin terakselerasi saat ia memutuskan untuk merantau ke Bali. Di Pulau Dewata itulah, ia bekerja sebagai mekanik, menjalani hidup di tengah keramaian turis mancanegara. Namun bukannya terbuka pada keberagaman, apa yang ia lihat di Bali justru memperkuat kebenciannya. Ia menyaksikan gaya hidup barat yang menurut pemahamannya adalah bentuk penjajahan budaya yang nyata. Di sela-sela pekerjaannya mengotak-atik kendaraan, Amrozi mulai terlibat dalam diskusi-diskusi bawah tanah dengan kelompok keagamaan ekstrim. Di sana, kegelisahannya disuapi oleh retorika-retorika kebencian. Bali, yang bagi jutaan orang adalah surga, bagi Amrozi adalah laboratorium kebencian yang mematangkan keyakinannya bahwa sebuah tindakan besar harus segera dilakukan. Melalui jalur yang dibukakan oleh Mukhlas, Amrozi kemudian ditarik masuk ke dalam struktur formal dari Jemaah Islamiyah atau JI. Ini bukan sekedar kumpul-kumpul pengajian biasa, melainkan sebuah organisasi militer bawah tanah yang memiliki tujuan